Soalnya orang Jepang tuh terlalu kaku lah. Kaku banget. Jangan lupa nonton part 1-nya. Kalau di Jepang ada nggak sih aktivitas yang di Indonesia ini udah pasti fix gak boleh gitu? Oh banyak sih. Banyak banget. Kamu pernah dengar ini nggak Love Hotel? Di sini tuh Love Hotel tuh udah kayak ada di mana-mana, udah biasa banget gitu. Kayak semua orang tuh melihat Love Hotel udah nggak kayak ih gila tempat untuk bermesum-mesum gitu. Nggak kayak gitu. Tapi ya udah Love Hotel ya udah gitu. Soalnya di mana-mana. Terus minuman alkohol itu kayak kamu bisa beli dimanapun pokoknya kalau di Jepang. Kalau di Indonesia kan agak-agak jarang lihat ya, kalau nggak dicari tuh nggak nemu gitu. Supermarketnya juga itu kadang di pojok di dalam banget harus ya gitu kan. Makanya banyak ya teman-teman aku yang pernah ke Indonesia tuh pasti ngeluhnya kayak gitu ke aku. Di Indonesia tuh nggak bisa minum bir, itu buat mereka itu tuh nggak enak banget gitu loh. Soalnya mereka kan sehari-hari minum ya alkohol. Makanya mereka bilang ke aku kayak, aduh kalau Indonesia tuh enak tempatnya cuma nggak bisa minum bir, sayang gitu. Ada nggak hal yang di Jepang yang kakak tuh suka banget sama yang nggak suka banget? Sebenarnya aku suka sistem di Jepang yang sistematik sih, segala sesuatu gitu. Mau birokrasi, pembayaran kek, sistem-sistem sekolah, edukasi itu semuanya sistematik gitu. Jadi misalnya nih contoh, kita mau kumpulin berkas ke kampus kek, ke kantor kek, kemanapun gitu. Kita harus pakai kertas A4. Itu udah pasti gitu, udah nggak ada perbedaan. Tapi kalau aku bandingin sama dulu waktu aku di Indonesia ya, aku nggak tahu sekarang. Itu kadang-kadang kita harus pakai HVS A4, kadang-kadang harus pakai A3, kadang-kadang KTP-nya harus digunting, kadang-kadang nggak usah digunting. Jadi ngebingungin menurut aku, hal-hal simple seperti itu ya. Tapi kalau di Jepang itu semuanya sama. Terus misalnya untuk ujian harus pakai pensil HB. Kalau di Indonesia 2B sih, sebenarnya sama sih kalau itu. Oh, aku suka juga nggak ada jalan yang mudah bagi pembisnis ataupun entrepreneur. Soalnya kalau misalnya di Indonesia, kita lihat ya, misalnya orang mau buka cafe atau orang mau buka restoran, itu gampang banget. Kesempatan untuk berbisnis bagi anak-anak muda tuh terbuka luas lah di Indonesia. Kalau di Jepang, bedanya kita harus ambil sertifikat dulu. Kita harus belajar bertahun-tahun dulu baru bisa dapat sertifikat. Nanti setelah dapat sertifikat, kita baru misalnya kalau kita nggak punya uang untuk bisa sewa tempat gitu ya, kita harus bikin berkas-berkas untuk banknya dulu. Terus dari banknya nanti kamu harus punya sertifikat A, B, C, D misalnya. Itu harus diambil dulu satu-satu, baru akhirnya kita bisa buka kafe sendiri. Jadi proses untuk seorang pembisnis dari nol bisa bikin kafe itu tuh bertahun-tahun gitu loh, panjang banget jalannya. Ada struktur sistem yang nggak boleh dilewatin supaya ada jaminan gitu ya. Kalau ini orang benar-benar bisa buka bisnis. Pembisnis itu tuh udah melewati jalan yang sama kalau di Jepang. Kalau di Indonesia ya semua orang asalkan punya uang bisa buka bisnis gitu loh. Gimana kalau kayak online shop? Bisa nggak orang dengan kayak UMKM di sini kan marak banget gitu kan? Kalau di Jepang tergantung yang kita jual apa ya. Kalau misalnya kita mau jual jasa desain. Kalau di Indonesia kan asalkan kita bisa pakai Illustrator, kita pintar gambar, orang-orang tuh mengakui kita gitu loh. Oh dia pintar gambar, ya udah aku mau sama dia, desainer aku gitu. Tapi kalau di Jepang nggak bisa. Sepintar-pintarnya kamu, kalau kamu tidak punya sertifikat desainer, orang-orang tuh nggak akan pakai jasa kamu. Aku jadi penasaran, misalnya kuliah terus mau part time, berarti nggak bisa dong part time-nya ambil sambil freelance? Itu diatur sama negara, sama perusahaan. Jadi ini dulu aku waktu part time cuma dikasih 28 jam per minggu. Ada tempat yang boleh double, boleh kerja di tempat lain juga, ada tempat yang nggak boleh gitu. Jadi tergantung tempat sih. Dari yang paling awal di restoran juga pernah, kampus pernah, di kafe pernah, di kandang sapi juga pernah, di mana-mana. Dia kekurangan orang banget ya. Soalnya kan anak mudanya tuh dikit banget, jadi dia mau nggak mau kerjain orang luar negeri. Kalau di Malaysia tuh buruh biasanya rata-rata orang luar semua. Ya jadi kayak cleaning service, jadi kayak cleanernya yang bikin konstruksi kayak kuli gitu, atau yang kerja di kopitiam, kerja di kedai, itu banyak foreigners. Cuma kalau kerja yang
Kayak tadi kayak mungkin yang lebih mudah kayak kasir, tapi kayak di kafe misalnya di Starbucks gitu atau di restoran mana, itu rata-rata tetap orang lokal, anak muda lokalnya gitu loh. Yang part time di situ kayak gitu. Ih lucu ya, beda-beda gitu ya setiap negara. Penasaran nih, dulu pas kuliah itu pakainya berarti bahasa Jepang full. Full 100%. Orang sana berarti bisa fasih nggak bahasa Inggris? Even profesor di sana enggak ya? Profesor bisa, tapi Pergaulan. nggak, no, nggak bisa. Orang Jepang tuh kebanyakan nggak bisa bahasa Inggris. Misalnya nih aku nih, tiba-tiba murid baru yang Inggrisnya patah-patah, contoh aja. Sorry, yang Jepangnya patah-patah. Ini semisal dong. Terus aku ngajak ngomongnya pakai bahasa Inggris, mereka akan gimana reaksi? No, gitu deh pasti. Kebayang sih. Kampus aku itu tidak menerima mahasiswa S1 yang tidak bisa bahasa Jepang. Soalnya mereka tahu mereka nggak punya kapasitas untuk bisa berbahasa Inggris gitu loh. Berarti dulu kakak belajar bahasa Jepangnya pas masih di Indonesia? Setelah aku ke Jepang, aku sekolah bahasa dulu 1,5 tahun di Tokyo. Jadi sekolah bahasa di Jepang itu, pertama, kamu harus punya uang, udah itu aja. Gimana kak? Harus punya uang. Atau kamu punya beasiswa, udah itu aja. Soalnya orang Jepang itu sangat welcome lah sama orang asing yang mau belajar bahasa Jepang. Ya puji Tuhannya aku dapat sekolahnya tuh yang bagus banget. Dia strict banget. Aku belajar bahasa Jepang dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore setiap hari dari Senin sampai Jumat. Terus kalau hari Sabtu itu aku belajar juga, tapi kayak biologi, matematika, kimia, tapi dalam bahasa Jepang. Kalau mau masuk Universitas Jepang kan harus punya sertifikat bahasa Jepang dulu kan. Nah itu agak susah diambil kalau kita nggak masuk sekolah bahasa Jepang dulu, soalnya lumayan susah. Berarti bener-bener emang terstruktur banget ya dari cerita kakak tuh, kayaknya Jepang bener-bener patuh istilahnya ya sama peraturan. Patuh banget. Tapi jujur ya, meskipun kedengarannya kayak kaku banget gitu di sekolah bahasa, tapi sekolah bahasa itu salah satu momen yang gak bisa dilupakan di dalam hidup aku. Itu seru banget. Banyak banget orang-orang luar negeri, kita campur jadi satu, ngerasain culture shock bareng-bareng, ngerasain kayak perbedaan budaya satu sama lain gitu. Kayak di asrama itu tuh ada aja yang berantem lah atau apalah, pokoknya seru banget. Ngebayanginnya bikin senyum sendiri karena kayak aku bisa ngebayangin sih di posisi itu kayaknya bahagia gitu. Ya ketemu banyak banget orang yang random. Pas setelah lulus sekolah bahasa baru dapat beasiswa ke universitas yang keren, hebat. Kalau nggak dapet beasiswa aku udah pulang. Beasiswa udah pulang? Oh gitu? Kan nggak ada uang sis, nggak mungkin. Hebat sih, bener-bener salut aku, bener-bener banget. Karena kan being away from home, maksudnya jauh dari rumah tuh bukan mudah ya, bukan hal yang mudah. Terus mau dong kak ajarin aku dikit bahasa Jepang, mungkin yang gampang-gampang, hitung atau perkenalan diri. Perkenalan ya. Nama kamu gampang, enak. Kamu kan Sally, cuma orang Jepang tuh nggak bisa sebut L. Jadinya R. Seri. Nama kamu jadi Seri. Kalau bilang nama aku Sally, watashi wa Seri desu. Udah itu aja. Watashi wa Seri desu. Oke. Perfect. Ya gampang ya kalau itu. Kalau menghitung 1, 2, 3 deh sampai 10. Aduh. 10 bisa nggak ya, coba ya. Dari 1 ya. Ichi, ni, sang, yong, go. Oke. Roku. Nana. Oh, so cute. Hachi. Iya. Oke. You. Q. J. Wow. Terus kanjinya persis semuanya sama Mandarin. Jadi waktu aku di sekolah bahasa dulu itu, satu teman aku yang dari Singapura ini, dia Singapurian tapi India. Tapi dia bisa Mandarin gitu. Karena dia bisa Mandarin, jadi kayak seakan-akan orang-orang Cina sama orang-orang Taiwan di sekolah aku tuh dulu masukin dia ke grupnya dia gitu loh, paham gak sih? Karena dia bisa bahasa Mandarin. Aku tuh pernah bilang kalau aku juga keturunan China gitu loh. Aku juga sebenarnya
satu keluarga loh dengan kalian gitu. Terus Apaan orang aku nggak bisa bahasa Mandarin, mereka nggak pernah temenin aku. aduh lucu. Nggak diakui. Iya sih emang, tapi aku kadang merasa kayak gitu. Bedanya udah lumayan jauh gitu. Meskipun mukanya bener-bener oriental banget, tapi emang gimana ya dibilang, kita masih ada budayanya, tapi kayak in a way kecampur, tapi beda banget juga gitu. Kita di Indonesia dianggap orang Cina ya kan? Iya. Tapi kalau kita Tiongkok di kan. luar Indonesia, kita dianggap bukan orang Cina gitu loh. Iya. Gak enak banget. Begitu, aku paham sih, aku ngerti banget. Lastly nih, wah cepet banget rasanya, nggak kerasa banget udah mau selesai. Ada sesuatu nggak yang mau disampaikan ke teman-teman mungkin yang pengen kuliah di Jepang atau mungkin cari kerja di Jepang? Ada tips atau apapun itu yang mau disampaikan, boleh? Tipsnya pertama, subscribe ke channelnya Diana Natania. Subscribe ya guys, support kita berdua, oke? Yeay. Tipsnya apa lagi ya? Pokoknya jangan patah semangat aja sih. Kalau misalnya emang mau ke Jepang, jangan setengah hati gitu. Bener-bener mau ke Jepang, pokoknya 100% mau ke Jepang. Kalau misalnya aduh pengen kemana ya, ke Jepang aja deh gitu, jangan. Itu mental bisa hancur gitu. Kenapa bisa bilang kayak gitu? Soalnya orang Jepang tuh terlalu kaku lah, kaku banget. Jadi kalau misalnya kita capek sedikit, kita tuh nggak bisa istirahat. Kalau di Indonesia kan masih bisa me time gitu, masih bisa kayak ngopi, nyantai gitu, bisa ambil libur kerja. Cuma kalau di Jepang ambil libur kerja aja tuh udah dipandang sebelah mata gitu loh. Wah, kayak hustle culture-nya berarti tinggi banget. Tinggi banget. Kayak I don't think I can survive there. Honestly. Makanya aku juga nggak mau sampai tua di sini gitu loh. Pas muda aja. Oh, pengen balik ya ke Indo berarti ya? Pengen sih suatu saat nanti. Oke, thank you banget loh Kak Diara udah mau di-invite di sini dan bagi-bagi pengalamannya. Jangan lupa ya guys buat subscribe ke YouTube channelnya Kak Diara dan Kak aku juga. Jangan lupa untuk like dan share, bagiin video ini ke teman-teman kalian buat teman-teman kalian yang tertarik tentang kehidupan di Jepang tuh kayak apa kayak gitu. Thank you so much Kak. Sama-sama, thank you juga ya udah undang. Iya, bye-bye.